Halo teman-teman semua, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam seri video filsafat online untuk pemula yang terus-menerus sedang mencoba memahami isme-isme dalam bidang filsafat. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang aliran empirisme, tapi di sini empirismenya secara khusus adalah empirisme logis. Empirisme logis itu adalah gabungan dari dua pendekatan besar dalam dunia pengetahuan, yaitu aliran empirisme dan logika. Nah, filsafat empirisme logis ini dikenal mengutamakan pada empirisme, yaitu pengalaman indrawi, dan logika, analisa kognitif untuk sampai pada kesimpulan yang logis. Semuanya itu dilakukan untuk atau demi memahami dunia. Teman-teman, konsep empirisme logis ini memang banyak dipengaruhi oleh aliran filsafat yang dikenal dengan istilah positivisme logis. Positivisme logis seperti kita pernah bahas dalam video khusus mengenai positivisme, teman-teman bisa lacak videonya di beberapa bulan kemarin. Itu dipopulerkan pertama kali oleh sekumpulan para filsuf yang tergabung dalam semacam klub, klub pemikiran bernama Lingkaran Wina. Nah, ini klub pemikiran di mana isinya adalah para filsuf yang kemudian mendirikan positivisme logis. Nah, positivisme logis ini nanti akan mempengaruhi pendekatan dan pemikiran dalam aliran empirisme logis. Sebelum sampai ke sana, kita pahami dulu apa sebenarnya empirisme logis itu. Jadi empirisme logis itu sebenarnya salah satu aliran filsafat tapi dia lebih menekankan pada pengetahuan yang diperoleh lewat pengalaman indrawi. Tetapi pengalaman indrawi saja tidak cukup untuk membuat pengetahuan itu menjadi sahih atau sohih dan punya arti atau bermakna. Pengalaman indrawi, hasil dari tangkapan pengalaman indrawi, pengetahuan itu tadi harus dianalisis dulu dengan menggunakan logika dan bahasa yang jelas. Artinya tidak ada klaim pengetahuan yang bisa diterima kecuali terlebih dahulu dibuktikan secara empiris lewat pengalaman melalui tangkapan indrawi dan sekaligus logis lewat proses analisa bahasa yang jelas. Ada dua prinsip utama kalau kita ingin mengetahui atau mengenal empirisme logis. Prinsip pertamanya adalah mengenai pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan. Nah, prinsip yang keduanya jelas tadi, bagaimana pengalaman indrawi sebagai dasar pengetahuan itu menjadi semakin valid atau sahih ketika ada peran logika dalam memverifikasi pengetahuan yang didapat lewat pengalaman. Mari kita bahas dulu prinsip utama yang pertama Jadi empirisme logis itu berpegang pada pandangan bahwa semua pengetahuan itu memang berasalnya dari pengalaman. Hanya apa yang bisa diamati atau dirasakan melalui indera manusia itu yang kemudian bisa dianggap sah sebagai pengetahuan. Kalau tidak bisa ditangkap oleh indrawi, berarti itu bukan sebuah pengetahuan. Secara tidak langsung sebenarnya kalau tidak bisa dicerap, itu tidak bisa disebut sebagai pengetahuan, dicerap indrawi berarti kan dengan kata lain bahwa pengetahuan itu harus berasal dari hal-hal yang bersifat fisik atau material kan. Oke, tapi problemnya adalah pengalaman itu sendiri itu sebenarnya tidak cukup begitu saja untuk kemudian menjadikan sesuatu menjadi pengetahuan. Hasil tangkapan atau indrawi atau pengalaman harus kemudian diperjelas dulu, dibikin lebih jernih dulu lewat apa yang disebut sebagai analisis logis. Nah, ini kemudian kita masuk ke prinsip yang kedua. Bagaimana peran logika dalam memverifikasi
pengetahuan berbasis pengalaman. Jadi teman-teman, logika itu kan berperan sangat penting ya dalam menilai kebenaran sebuah klaim. Jadi klaim pengetahuan itu kan tidak hanya harus sesuai dengan apa yang dialami secara indrawi, hasil tangkapan panca indera kita, tapi juga harus diterima lewat analisis logis. Artinya, pengetahuan itu sendiri harus disusun dengan cara yang sedapat mungkin koheren ya, dan terstruktur, sehingga kemudian nantinya bisa diuji secara rasional dan logis. Nah, itulah dua prinsip utama untuk bisa mengenal atau memahami apa itu empirisme logis. Nah, siapa sebenarnya tokoh-tokoh penting dalam bidang empirisme logis ini atau aliran empirisme logis ini? Kita sudah membahas sebenarnya beberapa tokoh seperti A.J. Ayer, itu ada video tersendiri yang sudah saya buat beberapa bulan yang lalu, silahkan dilacak kalau teman-teman ingin mengetahuinya. A.J. Ayer adalah salah satu tokoh utamanya yang memperkenalkan empirisme logis ini, utamanya lewat karyanya yang berjudul Language, Truth, and Logic. Buku Language, Truth, and Logic ini buku yang sudah diterbitkan lama ya teman-teman, tahun 1936. Nah, dalam bukunya Language, Truth, and Logic ini, A.J. Ayer ini mengemukakan pandangannya mengenai begini. Dia mengatakan begini, bahwa hanya klaim-klaim yang dapat diverifikasi melalui pengalaman empiris dan logika yang boleh dianggap sebagai klaim yang bermakna, atau dalam artian klaim yang ilmiah. Itu kutipannya seperti itu. Nah, dari kutipan itu kita bisa paham bahwa Ayer itu memang terpengaruh oleh gerakan positivisme logis. Kan gerakan positivisme logis ini berpendapat bahwa klaim-klaim ya, yang tidak dapat diuji secara empiris dan tidak memiliki analisis logis yang jelas, tidak memiliki makna dalam diskursus ilmiah. Itu kan klaimnya positif, itu kan adalah semacam dogmanya positivisme logis ya. Nah, A.J. Ayer ini terpengaruh oleh dogma itu tadi, sehingga A.J. Ayer kemudian mengusulkan bahwa ada yang kemudian disebut sebagai dia kemudian mengatakan bahwa karena pengaruh positivisme logis tadi, bahwa segala pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang sifatnya metafisik, sifatnya mistik, atau merupakan klaim agama, itu dia mengatakan tidak bisa diuji oleh pengalaman dan sekaligus logika, karena ya kan pewahyuan misalnya, atau kalimat-kalimat yang sifatnya metafisik ya, dunia lain yang tidak material gitu, itu kan nggak bisa diuji oleh pengalaman indrawi, tangkapan mata, telinga, penciuman hidung, pencecapan rasa, ataupun raba gitu kan, karena nggak bisa ditangkap oleh pengalaman manusia dalam indrawinya dan tidak bisa diolah secara logis, maka dianggap sebagai pernyataan-pernyataan yang tidak sah. Itu A.J. Ayer ya, dan dia memang dipengaruhi oleh positivisme logis. Nah, Ayer sendiri sebenarnya bukan satu-satunya tokoh dalam aliran empirisme logis. Kalau teman-teman tadi sudah sempat saya dengarkan apa yang saya katakan, bahwa gerakan positivisme, gerakan empirisme logis ini dipengaruhi oleh gerakan sebelumnya yang disebut positivisme logis, yang didirikan dan diperkenalkan oleh sekelompok filsuf dan pemikir, sekelompok ilmuwan ya, yang tergabung dalam lingkaran Wina. Yang contoh-contoh orang-orangnya seperti misalnya ya, dalam lingkaran Wina itu adalah Rudolf Carnap atau Otto Neurath ya, dimana keduanya ini misalnya dalam lingkaran Wina itu menyarankan bahwa hanya kalimat yang bisa diuji lewat observasi langsung atau pengamatan langsung,
atau analisis logis yang layak dipertimbangkan sebagai pengetahuan ilmiah. Nah, gagasan atau pernyataan dari Rudolf Carnap dan Otto Neurath inilah yang kemudian menjadi semacam pedoman atau tadi saya katakan dogmanya lingkaran Wina yang juga kemudian sangat mempengaruhi A.J. Ayer ya. Nah, ada beberapa hal atau poin penting dalam empirisme logis yang kemudian menjadi dasar bagi apa itu yang disebut sebagai pengetahuan dan kebenaran. Setidaknya ada 4 teman-teman poin pentingnya. Yang pertama adalah verifikasi empiris, kemudian yang kedua adalah analisis logis, yang ketiga adalah poin pentingnya adalah bahwa empirisme logis itu menolak metafisika, kemudian yang keempat adalah penghindaran klaim yang tidak teruji. Kita mulai dari verifikasi empiris dulu. Nah, dalam poin utama ini itu kalau dalam aliran empirisme logis itu mereka menganggap bahwa setiap klaim yang dikemukakan itu memang harus terlebih dahulu bisa diuji secara empiris. Artinya harus didasarkan pada pengalaman indrawi. Klaim yang tidak dapat diuji lewat pengalaman langsung ya, itu tidak bisa dianggap punya arti atau bermakna secara ilmiah. Poin utamanya itu verifikasi empiris. Poin kedua, analisis logis. Jadi selain klaim dapat, kalaupun nanti sudah bisa diuji secara empiris gitu ya, klaim itu juga harus memiliki struktur ya logis yang jelas gitu. Jadi bukan hanya bisa diuji secara empiris lewat observasi. Sebuah klaim pengetahuan itu harus juga melalui apa yang disebut sebagai analisis logis untuk melihat apakah ada struktur logis yang jelas di dalamnya. Sebuah pernyataan atau klaim itu memang harus lewat dalam proses analisis logika formal untuk memastikan bahwa pernyataan tersebut memang konsisten dan koheren dalam argumennya. Nah, itu poin penting kedua dalam empirisme logis. Poin penting ketiga dalam empirisme logis adalah mengenai penolakan pada metafisika. Maksudnya apa? Jadi begini, salah satu aspek penting ya dari empirisme logis itu mereka mereka sangat menolak klaim metafisika atau teori-teori yang tidak dapat diuji baik secara empiris lewat observasi maupun analisis logis. Misalnya, banyak filsuf empirisme logis itu berpendapat bahwa pertanyaan seperti ya, apakah Tuhan itu ada atau apa yang terjadi setelah kematian, kedua jenis pertanyaan itu tidak bisa dianggap sebagai ilmiah atau sebagai klaim pengetahuan, karena kedua pertanyaan itu kan tidak bisa diuji secara empiris, karena Tuhan tidak terlihat, tidak tertangkap oleh indrawi kita, dan tidak bisa diuji dengan logika formal. Artinya dia tidak bisa dianalisis dengan menggunakan logika yang konsisten dan koheren. Kemudian poin utama yang keempat ya dari empirisme logis adalah mengenai penghindaran pada klaim-klaim yang tidak teruji. Jadi empirisme logis itu memang menghindari klaim yang tidak bisa diuji atau yang hanya bisa dipahami dengan cara yang abstrak dan spekulatif. Jadi kalau yang bersifat spekulatif, yang abstrak, yang tidak tertangkap oleh panca indera, ya itu tidak bisa diuji ya. Tahap pertama saja tidak bisa diuji. Tahap pertama dalam arti observasi pengalamannya. Apalagi nanti masuk ke tahap kedua atau analisis logisnya. Nah, menurut para pengikut empirisme logis, setiap klaim yang tidak dapat diuji dengan cara ilmiah itu tadi, itu
tidak atau dianggap tidak relevan dalam pencarian pengetahuan. Nah, selanjutnya teman-teman, apakah empirisme logis ini punya dampak dalam dunia ilmu pengetahuan itu sendiri, dalam logika, filsafat, dan bahasa? Jelas ya, beberapa penerapan praktis dari empirisme logis itu tampak dalam dunia ilmiah, di mana empirisme logis ini punya peran besar dalam menekankan pentingnya verifikasi ya, atau pengujian kebenaran ya, pemeriksaan ya, dan analisis logis terhadap sebuah klaim ilmiah atau suatu klaim ilmiah. Setiap teori ilmiah itu kan harus dapat diuji ya, dan harus dapat dibuktikan ya, demi memastikan kebenarannya. Nah, eksperimen dan pengamatan itu jadi dasar pertama untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang sahih sebelum sampai pada titik analisis logis ya. Jadi prinsipnya ilmu pengetahuan itu memang harus terukur dan objektif, itu dalam pemahaman empirisme logis. Dampak lainnya empirisme logis itu tampak juga dalam penerapan teknologi dan inovasi. Jadi konsep verifikasi empiris itu mendasari inovasi teknologi. Kok bisa? Jadi begini, produk dan sistem itu dalam teknologi ya, dunia teknologi dan inovasi harus diuji secara empiris sebelum kemudian dianggap efektif dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Desain dan pengembangan teknologi ya, yang sering sekarang kita lihat produk-produknya itu tuh nggak ngawur ya, itu melibatkan pengujian logis untuk memastikan bahwa setiap inovasi yang dibuat itu memang bisa berfungsi dengan baik dan kemudian juga bisa dipercaya oleh penggunanya, pengguna produk teknologi itu. Jadi kalau kita ngelihat HP yang tadinya kotak lalu kemudian menjadi lonjong, kemudian itu nggak ngawur ya, bukan hanya sebuah desain yang asal dibuat, wah kelihatannya bagus nih, enggak, itu melalui verifikasi empiris yang ketat dan lewat analisis pengujian logis yang panjang ya, untuk memastikan bahwa perubahan bentuk smartphone itu harus berfungsi dengan baik. Jadi empirisme logis jelas mempengaruhi dalam bidang penerapan teknologi dan inovasi. Lalu bagaimana dengan bidang filsafat? Apakah ada dampaknya? Walai jelas ya, karena empirisme logis kan bagian dari aliran filsafat. Kalau kita lihat, empirisme logis ini mengajarkan kepada kita, para pembelajar filsafat ini, bahwa argumen-argumen dalam filsafat itu harus bisa dipertanggungjawabkan dengan bukti dan analisis logis yang jelas. Jadi bukan hanya berhenti pada spekulasi atau kira-kira begini, tampaknya begitu gitu. Filsuf dan ilmuwan itu memang harus berhati-hati ketika mereka akan membangun sebuah klaim yang kadang-kadang mereka nggak sadar itu sebenarnya nggak bisa diuji. Kalau nggak bisa diuji, maka nggak bisa diperdebatkan. Tidak bisa diperdebatkan artinya tidak bisa dicari atau dilakukan verifikasinya, karena kan tidak berdasarkan fakta tetapi berdasarkan bayangan, abstraksi. Nah, dalam filsafat hal-hal seperti ini, empirisme logis ini memang kemudian menjadikan filsafat menjadi lebih sistematik. Nah, meskipun empirisme logis sangat berpengaruh ya dan berdampak, tetapi ya tetap saja ada kritik yang dilontarkan kepadanya. Salah satu kritik utamanya adalah bahwa empirisme logis ini terlalu membatasi pengetahuan pada hal-hal yang hanya bisa diuji secara empiris dan logis. Sementara kan kita tahu ya teman-teman, banyak aspek kehidupan manusia seperti pengalaman subjektif kita tentang cinta misalnya, tentang perasaan, tentang moralitas, itu kan semuanya nggak bisa diuji secara empiris ya, karena nggak tertangkap oleh pencerapan indrawi kita. Kemudian kritik yang lain juga bermula dari kesulitan dalam verifikasi klaim filosofis dan teologis. Kalau dalam bidang teologis sebenarnya bagaimana kemudian harus
menjadikan segala klaim-klaim teologis itu bisa diverifikasi. Kan banyak orang ya, sekarang coba banyak orang pengkritiknya itu berpendapat pandangan empirisme logis ini terlalu menolak pernyataan filosofis dan teologis yang justru penting. Tetapi memang pernyataan filosofis dan teologis ini nggak bisa diuji dengan cara yang empiris maupun tidak bisa diuji secara logis ya, karena kan memang sifatnya metafisis. Nah, ini membuat empirisme logis itu sendiri kemudian sulit diterapkan dalam bidang filsafat yang jenis-jenis filsafat yang sifatnya abstraktif, yang sifatnya spekulatif. Juga nggak bisa diterapkan dalam bidang agama kemudian, yang sering memang bicara tentang hal-hal yang nggak bisa dibuktikan secara indrawi. Kemudian kritik yang ketiga itu menganggap bahwa empirisme logis ini terlalu skeptis terhadap klaim-klaim yang tidak dapat diuji, seolah-olah mereka begitu saja ragu pada hal-hal yang nggak bisa diuji itu sebagai sebuah ketidakbenaran atau ketidakilmiahan. Empirisme logis ini tampaknya mengabaikan aspek penting dari pengetahuan manusia, yang justru kadang-kadang pengetahuan manusia itu dibangun dari hal-hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika ataupun dengan pengalaman indrawi. Nah, teman-teman, saya pikir cukup mengenai penjelasan tentang empirisme logis. Satu hal yang pasti bahwa empirisme logis ini mengajarkan kita untuk selalu terlebih dahulu memverifikasi klaim pengetahuan ataupun informasi apapun lah yang kita terima dengan cara mengujinya, mengukurnya, dan menganalisisnya secara logis. Kalau kita cermati ya teman-teman, di dunia yang semakin kompleks ya, semakin begitu banyak informasi berseliweran, pendekatan empirisme logis ini bisa membantu kita untuk berpikir kritis dan membantu kita dalam membangun keputusan yang didasarkan pada bukti yang ada. Namun tentu saja teman-teman, seperti semua aliran filsafat, empirisme logis itu juga punya keterbatasan dan ada banyak kritik kepadanya yang juga perlu kita pertimbangkan. Jadi bukan satu-satunya metode yang paling tepat ya kita gunakan ya dalam berpikir kritis. Ada banyak aliran filsafat lainnya juga. Silahkan teman-teman yang merasa cocok untuk menggunakan empirisme logis, tetapi bagi yang merasa kurang cocok dengan empirisme logis, tinggalkan gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Tetap berpikir kritis.